Kita sudah dibawa Presiden Jokowi beberapa langkah lebih maju ketimbang ratusan negara lain. Di balik sosok yang sederhana itu, ada kesangaran yang sudah dipertontonkan Presiden Jokowi di mata dunia. Sangarnya Jokowi di dunia, PBB pusing banyak negara belum vaksin. Kita kipas-kipas. Ditulis oleh Nina Nur dari Siwa.com. Ketika Presiden Jokowi sudah menjalani vaksinasi COVID sebagai yang pertama, ketika banyak pejabat negara juga sudah menjalaninya, disusul dengan para tenaga kesehatan, lalu para pedagang di Tanah Abang dan di wilayah-wilayah lainnya juga mulai mendapatkannya. Ketika para lansia juga sudah mulai antri mendapatkan vaksin dan ternyata baik-baik saja, suara-suara anti vaksinasi pun langsung tenggelam. Yang ada adalah antusiasme warga mendapatkan vaksinasi. Berbagai inovasi pun diciptakan untuk mempercepat proses vaksinasi. Misalnya ada model drive-thru dan adanya mekanisme untuk perusahaan yang ingin melakukan vaksinasi massal buat karyawan masing-masing. So far so good, kita sedang bergerak maju melawan pandemi. Ketika Indonesia memulai program vaksinasi, ternyata ada warga negara lain yang memperhatikan kemajuan ini. Pertama adalah para warga Malaysia. Di media sosial ramai beredar kritik warga Malaysia terhadap pemerintah karena keduluan Indonesia menggelar program vaksinasi ketimbang Malaysia. Mereka beramai-ramai protes sama pemerintahnya. Tidak hanya Malaysia, warga Jerman pun memuji program vaksinasi Indonesia. Ini dari komentar netizen di postingan Instagram media Jerman. Bangga? Jelas. Kalau bukan karena pemerintahan Presiden Jokowi yang gercep mendapatkan vaksin, kita akan bernasib seperti warga Malaysia. Atau seperti ratusan negara lain yang hingga kini belum mendapatkan vaksin. Ratusan? Serius? Wong saya yang menulis juga kaget kok ketika membaca soal banyaknya negara yang belum mendapatkan vaksin 1 dosis pun. Negara kita di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi termasuk negara yang berhasil mengamankan vaksin COVID dalam jumlah besar dengan cepat. Teman-teman pasti lihat WA grup dari orang-orang Malaysia yang protes sebab enggak dapat. Kita beruntung kita sudah kunci sampai 600 juta sehingga kondisi Indonesia aman, kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kalau waktu itu kita sampai telat memesan vaksin, apa akibatnya? Dibutuhkan 3,5 tahun untuk negara yang telat atau telat booking untuk bisa menyuntikkan rakyat. Sebab semua negara maju sudah pesan, kata Menkes. Waduh, kebayangkan kalau kita sampai telat? Saat ini soal distribusi vaksin COVID di dunia sudah bikin PBB pusing. Bahkan sampai dibahas di Dewan Keamanan PBB. Terutama untuk membantu distribusi vaksinasi di wilayah-wilayah negara yang dilanda konflik. Apa yang bikin PBB pusing? Karena 75% dari semua dosis vaksin yang tersedia sudah dipesan oleh beberapa negara saja. Sementara, hingga kini, masih ada 130 negara yang belum menerima 1 dosis pun vaksin COVID. Oleh sebab itu, Sekjen PBB sampai melontarkan kritik terhadap distribusi vaksin yang sangat tidak merata dan tidak adil. Padahal menurut data global, virus COVID sudah menginfeksi 109 juta orang dan menewaskan sedikitnya 2,4 juta orang. Sementara itu, lebih dari 160 juta orang berisiko tidak mendapatkan vaksinasi karena mereka tinggal di negara-negara yang dilanda konflik dan ketidakstabilan, termasuk Yaman, Suriah, Sudan Selatan, Somalia, dan Ethiopia. Catat ya, jika dapat vaksin pun misalnya dibantu oleh negara lain, soal distribusi masih akan jadi masalah besar buat negara-negara yang dilanda konflik. Beruntunglah kita, Indonesia yang wilayahnya luas dan penduduknya banyak ini tidak sedang dilanda konflik. Ini juga menunjukkan busuknya para kadrun yang menginginkan negara ini pecah dalam perang saudara, yang mengusung kekhilafahan buat menggantikan dasar negara Pancasila. Betapa ngerinya jika sampai bangsa Indonesia terbawa arus perpecahan macam di Suriah. Fakta-fakta global soal vaksinasi ini juga mencerminkan bahwa seorang Jokowi adalah pemimpin negara yang sangar. Soal saingan mendapatkan vaksin COVID sudah dipikirkan dengan matang, dengan gercep memesan vaksin. Anak buah Presiden Jokowi pun disebar untuk melobi dan bernegosiasi. Kalau nggak gercep, ya nggak bakal dapat hingga 600 juta dosis. Kalau bukan karena kerja keras Presiden Jokowi, rakyat Indonesia tidak akan seberuntung ini dalam persaingan global mendapatkan vaksin. Kita sudah dibawa Presiden Jokowi beberapa langkah lebih maju ketimbang ratusan negara lain. Di balik sosok yang sederhana itu, ada kesangaran yang sudah dipertontonkan Presiden Jokowi di mata dunia. Terima kasih Pak Jokowi. Presiden Jokowi berkunjung ke Sumba Tengah, ada euforia luar biasa dari masyarakat di pinggir jalan 3 kabupaten yang dilalui rombongan Presiden. Bisa menjadi air segar di tengah kerinduan masyarakat yang... Euforia rakyat Sumba menyambut Pak Jokowi ibarat air segar di tengah oase padang gurun. Ditulis oleh Agus Oloan dari Siwa.com.
Ketika saya ke Dinas Pendidikan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan penting, di tengah-tengah kesibukan seperti biasa saya menyempatkan cek HP saya dan membuka Instagram. Di beranda milik saya beredar sebuah video Pak Jokowi memegang payung di tengah hujan deras dan di tengah-tengah pematang sawah memeriksa proyek besar tentunya. Dan entah mengapa, tiba-tiba Pak Presiden seperti berlari-lari kecil di pematang sawah sambil memegangi payung dan tampak pas pampres seperti kelabakan dan tidak bisa tenang dengan gerakan-gerakan lincah Pak Jokowi. Saya ikuti video tersebut dan tampak jelas ternyata tujuan Pak Jokowi berlari di tengah pematang adalah untuk mendekati para warga yang antusias menyambut kedatangan Pak Jokowi. Mereka mengelulukan presiden yang sangat sederhana dan bersahaja itu. Mereka rindu dan memanggil-manggil nama Pak Jokowi di tengah hujan. Dalam caption video tersebut ternyata Pak Jokowi sedang melakukan kunjungan kerja ke NTT, tepatnya di Kabupaten Sumba dalam rangka meresmikan food estate atau lazim disebut dengan lumbung pangan. Namanya lumbung pangan, jelaslah pesawahan luas yang nantinya dijadikan lumbung pangan sehingga terwujud kemandirian pangan seperti yang dicita-citakan Pak Jokowi. Setelah ditelusuri, video itu direkam Kepala Kantor Karantina Pertanian Wilayah Kerja Waikelo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Ferderica Lobo. Ferderica spontan mengeluarkan ponselnya. Ia pun merekam tindakan Presiden Jokowi. Begitulah bunyi berita yang saya baca dan saya masukkan dalam artikel ini agar kalian bisa lebih paham. Lantas muncul pertanyaan, mengapa Pak Jokowi memilih berkunjung ke Sumba Tengah setelah kita mengalami new normal di tahun 2021 ini? Presiden Jokowi berkunjung ke Sumba Tengah, ada euforia luar biasa dari masyarakat di pinggir jalan 3 kabupaten yang dilalui rombongan Presiden, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Tengah. Di Sumba Tengah ketika tiba di sana, Presiden Jokowi ditunggu hujan lebat di area pesawahan yang menjadi lahan food estate. Apakah hujan menyurutkan niat Presiden? Tidak. Dengan gayanya yang khas, dia sendirian berjalan ke tengah sawah dilindungi sebuah payung yang dipegangnya sendiri. Melihat presidennya yang nekat, rakyat pun terjun ke tengah sawah di tengah hujan lebat hanya untuk bersalaman dengan Presiden Jokowi yang sangat dekat dengan rakyatnya dimanapun berada dan bagaimanapun keadaannya. Beliau tidak bisa mengabaikan jika ada rakyatnya yang ingin bersalaman atau minta foto bareng, karena bagi dia rakyat adalah segalanya. Apakah cerita berakhir sampai di sini? Ternyata belum. Dalam perjalanan pulang ke Bandara Tambolaka, kurang lebih 1,5 jam dari Sumba Tengah, Pak Jokowi dihadang rakyatnya di Tambolaka, hanya beberapa ratus meter dari pintu bandara. Mama-mama menyerbu mobil Presiden Jokowi untuk melihat dari dekat, bersalaman dan mendapatkan hadiah kaos dari Pak Jokowi. Motor pengawal Presiden yang ingin melindungi Presiden pun tumbang diterjang mama-mama yang histeris mau bersalaman dan mendapat kaos dari Presiden yang sangat merakyat ini. Sampai-sampai banyak orang komen di medsos bilang hanya mama-mama di Sumba yang berani jatuhkan motor pengawal Presiden. Di balik kunjungan ini muncul pertanyaan, mengapa Presiden Jokowi memilih Sumba Tengah? Dari sumber yang bisa dipastikan kebenarannya ada cerita begini. Suatu saat kira-kira 2 tahun lalu, gubernur dan para bupati se-NTT bertemu Presiden di Jakarta. Entah persisnya di mana, dalam pertemuan itu Presiden bertanya, apa yang para bupati inginkan untuk daerahnya? Hanya 1-2 bupati yang jawab, yang lain semua bungkam. Entah malu omong atau memang tidak punya rencana apa-apa. Salah satu yang angkat bicara adalah Bupati Sumba Tengah, Paul Kira. Jawabannya kira-kira begini. Di Sumba Tengah ada lahan pertanian yang sangat luas. Saya mohon dibangun sebuah bendungan untuk Sumba Tengah. Pak Jokowi merespon sangat baik. Dia minta staf dan menterinya mencatat itu dan memberi perhatian khusus untuk Sumba Tengah. Sejak saat itu, baik gubernur maupun menteri-menteri silih berganti datang ke Sumba Tengah untuk melihat dan merancang bersama beberapa proyek besar. Salah satunya food estate, 3.000 hektar lahan padi dan 2.000 hektar lahan jagung. Dan nanti akan ditingkatkan menjadi 10.000 hektar. Itu baru satu program. Bendungan raksasa akan menjadi program lanjutan. Sekolah pertanian bertaraf internasional, kalau tidak salah, dalam rangka kerjasama dengan Sinarmas Group juga akan dibangun di Sumba Tengah. Maka kalau ada pertanyaannya, mengapa Sumba Tengah? Jawabannya karena bupatinya punya mimpi untuk rakyatnya, punya program yang jelas, punya keberanian untuk menembus Jakarta, dan punya pengorbanan. Kalau presiden dan bupati punya chemistry atau punya perpaduan hati, ditambah lagi dukungan gubernur, maka yang nampak mustahil akan menjadi sangat mudah. Pemerintah pusat punya banyak uang. Presiden Jokowi tak ragu mengeluarkan uang untuk rakyatnya. Tapi Presiden tidak mau menghambur-hamburkan uang begitu saja. Dia mau memberi uang untuk orang yang mau bekerja dan memberi kail berupa sarana dan prasarana. Bukan uang dalam bentuk bantuan tunai atau BLT seperti Presiden sebelumnya. Lantas, ketika ada muncul kerumunan di tengah-tengah kunjungan kerja dan peresmian proyek infrastruktur yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sumba Tengah dan daerah-daerah yang dilalui Pak Jokowi, haruskah kita berpikiran dangkal dengan menyebut itu salah Presiden? Selayaknya kita harus berterima kasih karena Pak Jokowi tidak menjadikan pandemi global bernama COVID-19 alasan dirinya berdiam diri di Istana Megah dan ongkang-ongkang kaki dengan menikmati fasilitas negara. Tidak pemirsa, Presiden Jokowi malah menunjukkan semangat luar biasa bahwa pandemi harus kita kalahkan dengan bekerja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Pak Jokowi juga tidak abai dengan protokol kesehatan. Dalam menyapa dan berinteraksi dengan warga, beliau juga selalu menghimbau agar warga menggunakan masker. Lantas, bagi para pendengki dan para kadrun yang ingin menjebak kerumunan di Sumba Tengah dengan menyamakannya dengan apa yang dilakukan Rizik, tolong dibedakan. Karena dalam kasus Rizik dengan penyambutan Presiden Jokowi sangat berbeda sekali. Begitulah Pak Jokowi, bisa menjadi air segar di tengah kerinduan masyarakat yang membutuhkan. Sehat selalu Pak Jokowi.